Insya Allah ini Mas Tukul akan pindah dari ruangan ICU ke ruangan VVIP. Cuman ini lagi proses. Insya Allah ini malam ini bisa langsung pindah karena keadaan beliau semakin hari semakin membaik. Ya sebelumnya beliau di tanggal 22 sampai tanggal 30 ini beliau di ruangan ICU. Kalaupun beliau pindah di ruangan VVIP, mohon maaf untuk teman-teman semua masih belum bisa dijenguk. Sudah keluarga sudah bisa. Mas Ega yang di Surabaya juga udah telepon saya. Kemungkinan weekend ini mau pulang ke Jakarta jika tidak ada tugas. Untuk saat ini komunikasi beliau itu semakin membaik. Jadi kayak misalkan mengerti perintah dokter. Misalkan kayak Mas Tukul, ayo angkat tangan, Mas Tukul, ayo gerakin kaki. Dia masih ini, cuman untuk proses berbicara masih sedikit bergumam karena memang itu kata dokter memang butuh proses. Itu sih. Tapi udah bisa berkomunikasi kayak sip. Oke, gitu udah bisa. Kalau yang terakhir saya lihat beliau masih menggunakan infus ya dari infus ya. Tapi saya juga kurang tahu persis mekanismenya makan beliau gimana karena kan di ruang ICU saya juga masuk itu cuman nggak lebih dari 5 menit, cuma 3 menit gitu. Dan waktu saya datang pun beliau masih istirahat, lagi tidur. Kalau pantangan pasti ya. Jadi memang untuk makanan minuman masih diatur sama pihak rumah sakit sih untuk konsumsi beliau. Ya pokoknya kita doain supaya nanti setelah pengobatan selesai, fisioterapi dan lain-lain, Mas Tukul lekas sembuh, lekas syuting lagi. Untuk sahabat kita Mas Tukul ya Mbak, doain Mbak. Sedang sakit, ya semoga Mas Tukul diberi kesembuhan, diangkat semua penyakitnya sama Amin. Allah, amin. Dan semoga Mas Tukul bisa kembali lagi tampil menghibur kita semua. Amin. Gitu ya. Mas Tukul semangat sembuh. Ya, Mas. Pasti Gus Miftah sembuh. dan seluruh jamaah mendoakan Mas Tukul. Amin ya Allah. Sampai ketemu Mas Tukul. Assalamualaikum. Jadi kondisinya saat itu ketika masuk rawat datang ke IGD kami, ya keadaan Mas Tukul itu dalam keadaan nyeri kepala, kemudian ada kelemahan tubuh sisi, ya muntah-muntah dan sudah mulai mengantuk, mengalami penurunan kesadaran. Sebenarnya kondisi pasien kami terima dalam kondisi hipertensi ya. Jadi hipertensi emergensi itu terdeteksi di IGD itu sekitar 200-an tensinya. Dan pada saat dilakukan pemeriksaan secara lengkap, CT scan didapatkan terjadi perdarahan luas sekitar 80 cc, yang kemungkinan besar itu adalah suatu respon perdarahan yang spontan karena hipertensi. Riwayat yang tidak terdeteksi inilah yang ternyata adalah hipertensi, akhirnya menyebabkan pecah pembuluh darah yang menyebabkan stroke perdarahan. Dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, kondisi pasien saat ini sadar dengan kontak responsif. Kondisi beliau saat ini umumnya stabil dengan tekanan darah mulai terkontrol dari pemberian obat intravena saat ini menjadi obat molekuler oral dengan respon nyeri perbaikan. Tindakan operasi langsung beberapa jam setelah tiba di instalasi gawat darurat dan pemakaian ventilator hanya beberapa jam pasca operasi. Saat ini pasien masih dalam pemantauan ketat tim multidisiplin. Tim multidisiplin ini terdiri dari tim neurologi yang terdiri dari neurovaskular, neurointensif, dan neurointervensi serta dari dokter bedah saraf. Jadi kondisi Bapak Tukul itu sudah sadar baik, responsif, bisa menerima instruksi. Cuma memang karena masih fase akut, saya jelaskan kembali, fasenya masih akut, jadi kondisi kurang lebih masih minimal kontak. Jadinya, tapi pasiennya bisa dipanggil, bisa mengerti instruksi. Jadi bisa dikatakan secara awal dia sadar baik, responsif terhadap perintah dan instruksi atau pemahamannya jelas. Kondisi beliau saat ini umumnya stabil dengan tekanan darah mulai terkontrol
dari pemberian obat intravena saat ini menjadi obat dermoleper oral dengan respon nyeri perbaikan. Untuk kondisi apakah bisa pulih, sudah disampaikan, diedukasikan bahwa gangguan yang muncul yaitu kelemahan satu sisi badan itu sudah disampaikan bahwa 3 bulan golden emasnya ya, bisa dikatakan seperti itu untuk proses pemulihannya. Penyembuhan butuh waktu berapa lama berdasarkan fase akutnya, yaitu 21 hari untuk fase akut pada stroke perdarahan. Yang kami tadi sudah sampaikan di awal, yang disampaikan Dr. Arif, bahwa kita ada tim neurorestorasi yang kedepannya akan memberikan pelatihan dari sisi fisioterapi, okupasi terapi, terapi bicara, sampai dalam 3 bulan itu akan kita berikan pelatihannya. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.